Champions League musim 2023-2024 telah usai. Borussia Dortmund tak berdaya di hadapan sang raja Eropa, Real Madrid, yang berhasil meraih trofi si kuping besar untuk ke-15 kali. Champions League 2024-2025 tentu akan mengukir kisah dan sejarah menarik dengan format baru sebanyak 36 klub. Selain format baru juga akan dihiasi oleh wajah baru di ajang bergengsi tersebut. Menariknya, beberapa dari klub belum pernah sekalipun berpartisipasi di Champions League. Pencapaian ini tentu membuat klub debutan menarik untuk menanti kiprah mereka. Apakah mereka mampu memberi kejutan di Champions League musim depan? Berikut ulasannya. Girona, Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid kerap menjadi langganan wakil Spanyol di ajang Champions League. Namun La Liga juga kerap bergantian mengirimkan wakilnya ke kompetisi bergengsi benua biru seperti Real Sociedad, Valencia, Villarreal, hingga Sevilla. Musim depan, wajah baru La Liga kini giliran Girona. Klub asal Katalan ini tampil cemerlang musim ini, bahkan sempat bersaing untuk posisi puncak klasemen dengan Real Madrid. Di bawah arahan Michel, Girona menjelma sebagai tim dengan gaya bermain atraktif. Michel juga berhasil membuat timnya tajam dalam menyerang. La Liga musim 2023-2024, klub berjuluk Gironistas mencetak total 85 gol. Produktivitas gol Girona lebih banyak dari Barcelona, di mana mereka tak terlepas dari peran bomber tajam asal Ukraina, Artem Dovbyk, yang menjadi Pichichi, atau top scorer Liga dengan 24 gol. Selain peran Michel, kesuksesan Girona juga didukung oleh sentuhan City Football Group. Namun, menjadi bagian dari CFG membawa tantangan baru bagi Gironistas. Kelolosan mereka ke Champions League musim depan terancam karena aturan tertentu. Jika Girona berhasil lolos dari jeratan aturan tersebut, kiprah mereka di Champions League patut dinanti. Bologna. Dari Serie A, Bologna kembali tampil di Champions League setelah absen selama 6 dekade. Selama bertahun-tahun, Irosoğlu sering berjuang di papan tengah klasemen. Bahkan masuk 10 besar Serie A sudah menjadi suatu prestasi membanggakan bagi mereka. Namun setelah menunjuk Thiago Motta sebagai pelatih baru, transformasi Irosoğlu menjadi klub yang mampu bersaing di papan atas terjadi dalam waktu singkat. Meski kehilangan pemain kunci seperti Marco Arnautovic, Moussa Barrow, dan Jerdy Schouten, Thiago Motta berhasil memanfaatkan kekuatan skuad, terutama trio lini serang Riccardo Orsolini, Joshua Zirkzee, dan Lewis Ferguson. Trio ini telah menjadi mesin gol bagi Irosoğlu musim ini dengan mencetak total 27 gol di Serie A. Perjuangan Bologna dalam meraih satu tiket Champions League terbilang mengesankan. Mereka berhasil di posisi 5 dengan 68 poin berkat nilai koefisiensi Serie A yang lebih unggul dari Premier League maupun La Liga. Potensi mereka sebagai kuda hitam Champions League belum tentu sama dengan yang mereka tunjukkan di Serie A musim lalu. Pasalnya, Irosoğlu harus kehilangan Thiago Motta yang melatih Juventus musim depan. Stade Brestois. Sedangkan dari Ligue 1, Champions League musim depan kehadiran klub kejutan. Stade Brestois memang terdengar asing bagi pecinta sepak bola. Klub ini awalnya hanya dianggap sebagai klub kecil di Ligue 1. Sebelumnya, mereka bahkan tak pernah bermimpi untuk bersaing di papan atas. Brest sebelumnya belum pernah tampil sekalipun di kancah Eropa. Kini mereka datang sebagai tim underdog dengan kisah terbaik. Salah satu kunci kesuksesan Brest satu tiket Champions League adalah kehadiran pelatih baru mereka, Eric Roy, yang ditunjuk pada Januari 2023. Musim ini, Eric Roy berhasil memanfaatkan pemain yang tak banyak dikenal publik sepak bola seperti top scorer mereka, Romain Del Castillo, dan penjaga gawang Marco Bizot. Konsistensi performa Brest sepanjang musim membuat mereka menempati posisi 3 besar Ligue 1 sejak pekan ke-20. Mimpi besar untuk merebut satu tiket Champions League akhirnya terwujud. Di pekan terakhir, Brest berhasil mengunci tiket Champions League setelah meraih kemenangan besar atas Toulouse. Keberhasilan tersebut membuat Brest tak bisa menggunakan Stade Francis Leblay untuk menggelar pertandingan kandang. UEFA menilai Stade Francis Leblay karena dianggap tak memenuhi standar dalam hal desain, akomodasi, dan keselamatan penonton. Stade Douro-Douro di Guingamp
menjadi pilihan alternatif untuk menjadi markas Brest di Champions League musim depan. Selain memiliki kapasitas yang lebih besar, lokasinya juga tak terlalu jauh dari Stade Francis Leblay. Aston Villa. Setelah Newcastle United berhasil comeback ke Champions League, kini giliran Aston Villa yang akan menemani Manchester City, Arsenal, dan Liverpool sebagai wakil Premier League. Musim 1982-1983 menjadi terakhir kali The Villains tampil di Champions League, di mana saat itu namanya masih European Cup. Di musim tersebut Aston Villa keluar sebagai juara, di mana gelar tersebut belum mampu sekalipun diraih oleh Arsenal. Perjuangan Aston Villa di bawah arahan Unai Emery musim 2023-2024 memang tak mudah. Namun pelatih asal Spanyol tersebut telah membangun fondasi tim sejak musim 2022-2023. Selain itu, kebijakan transfer yang diatur oleh Monchi berhasil membawa pemain-pemain berkualitas seperti Pau Torres dan Moussa Diaby ke Villa Park. Dengan hasil itulah Aston Villa duduk di peringkat 4 klasemen akhir dengan 68 poin, unggul 2 angka dari Tottenham Hotspur di peringkat 5. VfB Stuttgart. Union Berlin memang menjadi wakil Bundesliga di Champions League musim lalu meski hanya sampai fase grup. Namun, Bundesliga kembali menghadirkan tim kejutan lainnya musim depan. VfB Stuttgart terakhir bermain di Champions League 14 tahun yang lalu, tepatnya pada musim 2009-2010. Setelah musim 2022-2023 hampir degradasi, Stuttgart berhasil bangkit dengan mengakhiri Bundesliga musim 2023-2024 sebagai runner-up. Sebastian Hoeneß menjadi sosok kunci di balik kebangkitan Stuttgart. Ia sukses mengubah Die Schwaben menjadi tim tangguh dan sulit dikalahkan. Mereka hanya menelan 7 kekalahan selama satu musim penuh di Bundesliga. Bahkan, klub besar seperti Bayern Munchen dan Borussia Dortmund berhasil mereka taklukkan. Meski kehilangan pilar utamanya seperti Wataru Endo dan Borna Sosa, Sebastian Hoeneß berhasil mendatangkan Serhou Guirassy serta Dennis Undav yang dipinjam dari Brighton and Hove Albion. Keduanya menjadi pencetak gol utama Stuttgart di Bundesliga musim 2023-2024 dengan total 46 gol. Musim depan Stuttgart akan menyambut pengalaman kembali ke Champions League di Stadion Mercedes-Benz Arena. Mereka berambisi setidaknya mengulangi kesuksesan terakhir mereka di Champions League dengan lolos babak 16 besar, meski dengan format baru yang tergolong jauh lebih berat. Dan Axel Zagadou, who hangs it up for Guirassy. It was only a matter of time.